Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya datang dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat gitu ya. Jadi di sana kuota P3K untuk gelombang kedua itu masih banyak gitu ya. Artinya para peserta seleksi P3K yang mendaftar di gelombang pertama atau tahap pertama itu jumlahnya jauh dari kuota formasi yang dibuka, sehingga masih banyak peluang bagi para honorer atau tenaga non ASN yang mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua atau tahap kedua. Karena memang gelombang kedua atau tahap kedua ini diperuntukkan bagi atau untuk sisa formasi di gelombang pertama gitu ya. Jadi kalau tidak salah, kuota formasi P3K yang dibuka di Pemkab Pegunungan Arfak ini ada 800 formasi. Tetapi yang baru mengisi formasi di gelombang pertama hanya sekitar 300-an. Jadi ada sekitar 500 formasi yang masih kosong dan akan diperebutkan pada seleksi P3K di gelombang kedua atau tahap kedua. Jadi kebanyakan instansi kan mungkin ya di gelombang kedua atau tahap kedua kuotanya sudah habis. Tetapi untuk Pegunungan Arfak ini ternyata masih sangat banyak. Jadi ini tentunya peluang besar bagi para honorer atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus menerus yang bisa mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua. Jadi peluang teman-teman untuk diterima sebagai P3K besar. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan peluang honorer non-database PKN yang masih besar gitu ya. Artinya masih banyak sisa formasi yang bisa diperebutkan di gelombang kedua untuk seleksi P3K. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya sisa formasi P3K 2024 tahap 1 masih banyak peluang honorer non-database PKN. Kita coba bacakan ya. Manokwari, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat telah menyelesaikan pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Pegunungan Arfak Edward Dowansiba mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS 2024 kurang lebih 600 orang. Seleksi CPNS dibagi dalam 2 tahap, yaitu seleksi kompetensi dasar selama 2 hari pada 9-10 Desember 2024, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang 2 hari, yakni 11-12 Desember 2024. Kalau seleksi P3K 2024 diikuti 300 pelamar dari kuota 800 orang. Seleksi P3K duluan selesai, baru kami laksanakan seleksi CPNS formasi 2024. Ujar Edward di Manokwari, Kamis 12 Desember 2024. Diketahui, seleksi P3K 2024 dilakukan 2 tahap. Peserta seleksi P3K 2024 tahap 2 akan memperebutkan sisa formasi, yakni jumlah kuota yang belum terisi pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Seleksi P3K 2024 tahap 2 untuk honorer non-database PKN dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa jumlah pelamar CPNS formasi 2024 sebanyak 1.800 orang. Namun setelah mengikuti seleksi kompetensi dasar seleksi CPNS 2024, hanya 600 orang yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi kompetensi bidang. Metode seleksi CPNS maupun P3K menggunakan Computer Assisted Test atau CAT sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada beberapa peserta seleksi CPNS 2024 datang terlambat. Sesuai aturan, maka mereka dinyatakan gugur, ujar Edward.
Pihaknya telah menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi CPNS Formasi 2024 dan seleksi P3K Formasi 2024 di lingkup Pemkab Pegunungan Arfak kepada BKN Pusat melalui kantor regional 14 BKN Manokwari. Keseluruhan hasil dari masing-masing peserta seleksi CPNS maupun P3K terlebih dahulu diolah oleh pihak BKN Pusat, dan hal tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. BKN Pusat yang melakukan pengolahan nilai, daerah hanya penyelenggara. Setelah hasil keluar baru kami umumkan, ujar Edward. Dia mengapresiasi dukungan pengamanan dari Kepolisian Resor Pegunungan Arfak dan Polresta Manokwari sehingga seluruh pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K 2024 dapat berjalan tanpa hambatan. Keterlibatan pengamanan bermaksud mencegah hal-hal yang terjadi di luar kendali seperti sebelumnya, karena pelaksanaan seleksi menggunakan laboratorium komputer milik SMA Negeri 2 Manokwari. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang menyelesaikan agenda pengadaan pegawai tahun 2024, jelas Edward Dowansiba. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kuota formasi P3K yang masih tersisa banyak gitu ya, untuk tahap kedua atau gelombang kedua. Jadi teman-teman non ASN yang tidak masuk dalam database BKN, khususnya yang berdinas di Pemkab Pegunungan Arfak, punya peluang besar untuk diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.